Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadir Ramadan Nakarama dengan NIM 230500794 dari Prodi Teknik Kimia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh Bapak Dr. Zaim El Mubarok selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk membuat video ataupun vlog tentang model Islam yang paling cocok diaplikasikan di Indonesia. Nah, video ini tuh dimasukkan untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester. Nah, jadi tidak perlu banyak basa-basi lagi, langsung pada inti materinya. Sebelum itu, mari kita kembali ke masa lalu, yakni pada abad ke-7 Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi di bawah para pedagang Persia, Arab, dan juga India, dan berkembang secara nyata itu pada abad ke-13 Masehi. Nah, untuk strateginya sendiri, strategi penyebaran sendiri itu Islam itu ada beberapa cara, yakni diantaranya melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian, dan juga tasawuf. Setelah itu Islam di Indonesia mulai berkembang dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Lalu penyebarannya Islam melalui Wali Songo dan mulai adanya pembentukan lembaga-lembaga Islam. Dengan perkembangan Islam di Indonesia, pasti kita bertanya-tanya, model Islam apakah yang paling cocok diaplikasikan di Indonesia saat ini? Kali ini saya akan memaparkan 3 model pemahaman Islam di Indonesia menurut Kiai Hasim. Tekstual adalah sebuah pemahaman murni. Jadi agama dipahami dan dikerjakan sesuai bunyi teks secara lafziah ataupun harfiah. Paham ini sangat kaku dan tidak mau menerima pengertian yang beda. Yang kedua adalah moderat. Nah, menurut Kiai Hasim, moderat itu istilahnya kita yang membuat sendiri, namun ada dasar hukumnya. Model ini mengkoordinir perkembangan keadaan tanpa menggeser prinsip dan mikotnya. Kita tetap mendirikan sholat 5 waktu, tapi sisi lain tidak mengobrak-abrik agama lain. Dakwahannya tidak bertentangan. Ketika ada perbedaan, semua ditarik ke dakwah. Nah, model inilah yang dipakai oleh para ulama kita zaman dahulu ketika mengislamkan Nusantara dan mengislamkan orang kafir. Memakai prinsip mu'tadilin, tegak lurus tapi tidak ekstrim. Kita menyebutnya Hanifiyatus Samhah. Jadi tanpa merendahkan agama lain, Islam mampu diterima dengan baik. Model ketiga yaitu adalah liberal. Kiai Hasim memberi pandangan dan ilustrasi orang Islam yang dalam menjalankan agama disesuaikan dengan keadaan. Jadi jika model tekstual itu adalah tidak kompromi, moderat itu ada kompromi tapi tetap menekankan pada aspek agamanya, maka liberal adalah menekankan pada aspek keadaannya. Jadi, agama yang mengikuti keadaan. Jika kita ingin agama kita sehat, Kiai Hasim menganjurkan untuk menggunakan pola Hanifiyatus Samhah yang menyumbangkan itidal, kelurusan dengan prinsip akomodasi selektif. Dari 3 model tadi itu, saya juga memilih yaitu moderat. Mengapa moderat? Karena secara umum, sikap moderat dalam Islam memiliki karakternya sendiri, yaitu tidak saling menyalahkan, tidak merasa paling benar, serta mau berdialog. Ketiga karakter ini merupakan bukti bahwa perbedaan yang diberikan oleh Allah SWT adalah anugerah. Moderat juga berhubungan dengan sikap dan perilaku yang baik, ramah, tidak mudah terpancing emosi, berpikir rasional, mengaplikasikan hukum Islam dan aturan modern secara seimbang. Sederhananya, Islam yang moderat adalah tentang toleransi dengan tetap memegang teguh hukum-hukum yang sudah ada. Tak cukup sampai di situ, sikap moderat juga dibutuhkan untuk membangun lingkungan beragama yang inklusif agar hubungan antar umat beragama Indonesia dapat menjadi lebih harmonis lagi. Jadi, itulah mengapa saya memilih moderat sebagai model Islam di Indonesia. Karena kita tahu sendiri, di Indonesia mempunyai beragam suku dan agama, dan moderatlah yang mempunyai keseimbangan semuanya. Itulah tadi pembahasan materi tentang model Islam di Indonesia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Al-Qadri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.